Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat. Jadi sebelum Sir mulai, perkenalkan nama Sir Hamzah Baharudin, biasa dipanggil Sir Hamzah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biologi. Mungkin kalian pasti bertanya, apa itu biologi? Jadi biologi itu berasal dari dua kata, yakni bio dan logos. Bio artinya makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi biologi bisa kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pembahasan yang berkaitan dengan biologi, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Lebih khusus lagi, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja ciri-ciri pada makhluk hidup, atau ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ada mungkin yang sudah tahu. Jadi ciri-ciri pada makhluk hidup itu ada 7. Yang pertama adalah bergerak, kemudian bernafas, membutuhkan nutrisi, bereproduksi, beradaptasi, kemudian menanggapi rangsang, dan yang terakhir tumbuh dan berkembang. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, mari simak penjelasannya Sir berikut ini. Oke, sebelum Sir lanjut materi kita, ada tujuan pembelajaran. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, membedakan benda tak hidup dan makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri pada makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengetahui fungsi mempelajari ciri-ciri pada makhluk hidup. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa melakukan 3 tujuan pembelajaran tadi. Oke, kita lanjut. Di sini ada 7 ciri-ciri pada makhluk hidup yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, bernafas, ekskresi, reproduksi, adaptasi dan regulasi, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, dan bergerak. Yang pertama, bernafas. Apa itu bernafas atau respirasi? Bernafas adalah proses menghirup atau mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkannya ke atmosfer. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan uap air ke lingkungan atau ke atmosfer. Oksigen yang kita hirup itu akan digunakan untuk proses pembakaran zat makanan atau proses oksidasi biologi. Proses tersebut akan menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas tubuh. Jadi, kenapa kita harus bernafas? Agar supaya kita bisa menghirup oksigen. Kenapa oksigen perlu kita hirup? Agar supaya oksigen itu nanti akan dipakai mencerna atau menghancurkan makanan yang kita makan. Kenapa makanan harus dihancurkan? Agar supaya bisa menghasilkan energi. Jadi kesimpulannya, bernafas itu fungsinya agar supaya bisa menghasilkan energi. Nah, di sini ada tabel tentang makhluk hidup dan alat pernafasannya. Jadi antara manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki alat pernafasan yang berbeda. Seperti di tabel ini, manusia itu bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Katak bernafas dengan kulit dan paru-paru. Burung bernafas dengan paru-paru dan kantong udara. Belalang bernafas dengan trakea. Laba-laba bernafas dengan paru-paru buku. Terus ini apa? Ini adalah gambar stomata. Apa itu stomata? Stomata itu adalah celah pada daun. Nah, jadi tumbuhan itu bernafas dengan menggunakan ini. Ada stomata seperti ini di bagian bawah daun. Memang tidak pernah kita lihat karena stomata ini tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Dia harus menggunakan daun itu harus diamati di bawah mikroskop, baru kemudian bisa kelihatan bentuk stomata seperti ini di bagian bawah daun. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya sama
dia sebagai alat pernafasan bagi tumbuhan. Cuma dia tidak menghirup oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Justru sebaliknya, tumbuhan itu menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Makanya penting antara kita atau manusia dan hewan dengan tumbuhan, karena ada hubungan timbal balik. Tumbuhan menghirup oksigen dan tumbuhan mengeluarkan oksigen dan menghirup karbon dioksida. Oksigen yang dia keluarkan itu kemudian kita hirup. Nah, sebaliknya setelah kita hirup oksigen, kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya itu akan dihirup oleh tumbuhan. Jadi ada hubungan, kesinambungan antara kita manusia dengan tumbuhan. Itulah pentingnya kenapa tidak boleh sembarang menebang pohon, karena kita saling membutuhkan, ada simbiosis mutualisme. Kemudian yang kedua adalah bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Jadi makhluk hidup itu memiliki ciri bergerak dan bereaksi. Dia mampu bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Kalau sesuatu atau benda tidak bisa bergerak atau menanggapi rangsangan, berarti dia bukan makhluk hidup. Nah, apa itu bergerak? Gerak merupakan suatu tanggapan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Hewan dan manusia dapat bergerak bebas, sedangkan tumbuhan bergerak secara terbatas atau biasa disebut dengan gerak aktif dan gerak pasif. Nah, di sini ada gambar cita atau macan tutul yang sedang berlari. Berlari ini adalah bentuk gerak yang dilakukan oleh hewan cita. Sedangkan ini gambar yang dibawa adalah gambar putri malu yang sebelum disentuh dan setelah disentuh. Jadi sebelum disentuh daunnya biasa-biasa saja, tetapi setelah disentuh daunnya akan menutup atau mengatup seperti ini. Nah, ini bukti bahwa tumbuhan itu bisa bergerak, tetapi geraknya gerak pasif atau gerak tidak berpindah tempat. Sedangkan cita tadi dia bisa bergerak dengan berpindah tempat, makanya disebut dengan gerak aktif. Nah, yang ketiga adalah memerlukan makanan. Makhluk hidup itu butuh makanan atau butuh nutrisi. Kalau tidak makan nanti bisa mati. Beda dengan benda. Kalau benda dia tidak makan, itu tidak masalah, tidak akan mati. Nah, apa fungsi makanan yang kita makan? Makanan yang kita makan itu berfungsi untuk menghasilkan energi agar supaya kita bisa bertenaga atau kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari seperti berlari misalnya, belajar, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi makanan yang kita makan juga bisa mengganti sel-sel yang rusak dan untuk pertumbuhan. Jadi setiap hari sel-sel kita, kulit misalnya, itu terkelupas atau mungkin ada bagian-bagian tubuh kita yang lain yang mungkin cedera, misalnya tangan kita lecet, mungkin habis jatuh. Nah, kulit yang rusak itu harus diganti dengan sel-sel yang baru. Makanya itulah gunanya kita makan atau kita membutuhkan nutrisi agar supaya terbentuk sel-sel yang baru dan bisa mengganti sel-sel yang rusak tadi akibat misalnya lecet dan sebagainya. Kemudian juga untuk pertumbuhan. Jadi energi dari makanan yang kita makan itu digunakan untuk pertumbuhan kita. Kita bisa tumbuh dari bayi kemudian jadi sampai dewasa. Kemudian yang ketiga adalah mengatur proses dalam tubuh. Proses-proses dalam tubuh ini maksudnya adalah seperti seperti yang saya bilang tadi, proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka itu juga membutuhkan nutrisi atau makanan yang bisa kemudian nanti menghasilkan energi agar supaya proses penyembuhan luka itu juga akan berlangsung. Kalau kita misalnya luka terus jarang makan atau jarang memasukkan nutrisi ke dalam tubuh, maka luka itu juga akan susah sembuh atau akan sulit sembuh, lama baru sembuh. Nah, yang keempat, tumbuh dan berkembang.
Di sini tumbuh atau pertumbuhan didefinisikan sebagai bertambahnya ukuran. Ukuran di sini yang dimaksud adalah tinggi. Jadi kalau tinggi kita bertambah berarti terjadi pertumbuhan. Berat kita bertambah terjadi pertumbuhan. Dan besar volume tubuh itu bertambah, maka itu dikategorikan sebagai terjadinya pertumbuhan atau kita mengalami pertumbuhan. Nah, indikator terjadinya pertumbuhan ini adalah yang pertama adalah peningkatan ukuran fisik, kemudian penambahan substansi sel dan perubahan bentuk. Kemudian yang kedua, perkembangan. Perkembangan itu didefinisikan sebagai proses menujunya seseorang atau makhluk hidup dari muda ke dewasa. Jadi seperti itu. Jadi muda, ketika kita masih muda itu kan kita belum balik, belum terjadi perubahan-perubahan secara khusus pada tubuh. Nah, ketika kita dewasa itu terjadi perkembangan yang menandakan bahwa kita telah berkembang. Nah, indikatornya adalah terjadinya pembentukan struktur tubuh yang memiliki fungsi khusus. Misal seperti dulu waktu kita masih bayi, kita belum bisa merasakan yang namanya kasih sayang. Tetapi setelah dewasa, seiring dengan pertambahannya usia, lama-kelamaan kemudian kita bisa tahu yang bagaimana yang namanya benci, yang bagaimana namanya disayang, yang bagaimana namanya marah dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwa makhluk hidup itu mengalami perkembangan. Nah, di sini ada gambar tentang apa? Di sini gambar metamorfosis kupu-kupu. Nah, metamorfosis kupu-kupu ini adalah contoh dari pertumbuhan. Itu mulai dari telur, kemudian ulat, kepompong, belum menjadi sini masih kepompong, kemudian jadi kupu-kupu muda dan kemudian kupu-kupu dewasa. Begitupun manusia dari bayi, anak-anak, remaja, sini bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Oke, saya harap kalian sudah bisa lebih paham dengan penjelasan saya tadi, dan jangan lupa kalian juga bisa mencoba mengerjakan tugas yang saya sudah siapkan. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.